Apa arti kemandirian bagi Anda? Kemandirian, sebuah kata yang sering kita dengar, namun tidak selalu kita pahami sepenuhnya. Di kota besar seperti Tokyo, waktu bergerak cepat. Ritme kehidupan ditentukan oleh efisiensi, produktivitas, dan kemandirian individu. Setiap orang diharapkan untuk mampu berdiri sendiri, bergerak sendiri, dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, apakah kemandirian selalu berarti tanpa bantuan? Bagi sebagian orang, kemandirian bukan tentang melakukan sendiri, melainkan tentang memiliki kesempatan yang setara untuk menjalani hidup dengan bermartabat. Disinilah Kodaira hadir, sebuah kota yang tumbuh berdampingan dengan komunitasnya. Kodaira bukan hanya ruang fisik, tetapi juga ruang visual yang mencoba menjawab kebutuhan warganya secara inklusif. Bagi penyandang disabilitas, kemandirian berarti mampu berpartisipasi, mampu mengambil keputusan, dan mampu menjalani kehidupan sehari-hari dengan dukungan yang tepat. Kemandirian tidak hadir dari keterpisahan, tetapi dari sistem yang peduli. Dari lingkungan yang memahami bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Ketika kota menyediakan akses, ketika komunitas menyediakan ruang, dan ketika sistem sosial berjalan selaras, kemandirian menjadi mungkin bagi semua. Maka kemandirian bukan tentang berjalan sendirian, melainkan tentang berjalan bersama di dalam lingkungan yang saling mendukung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Karina Naila selaku moderator dari kelompok 4C. Pada kesempatan kali ini, kelompok 4C akan melaporkan hasil analisis sosiospasial mengenai komunitas difabel CIL Kodaira. Berikut untuk anggota kelompok kami ada saya sendiri, Karina Naila, Ananda Rizky, Arta Uli Margareta, Dieja Pascal, Fawasan Daru, Kak Iqbal Fadil, Mutia Cusna, Kak Nathan Zahra, Nindita Gioni, dan juga Putri Hawa Gevira. Untuk pemaparan selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. CIL merupakan singkatan dari Center for Independent Living atau Pusat Kehidupan Mandiri. CIL Kodaira merupakan sebuah komunitas yang berbasis di Kodaira, Tokyo, Jepang. Kodaira sendiri adalah sebuah kota metropolis di Tokyo yang berkembang pesat setelah gempa besar Kanto tahun 1923, ketika banyak perguruan tinggi dan kawasan perumahan direlokasi dari pusat kota Tokyo ke daerah penyangga seperti Kodaira. CIL Kodaira berfokus pada pemberdayaan penyandang disabilitas agar dapat hidup mandiri, berpartisipasi aktif dalam masyarakat, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Beberapa program dari komunitas CIL Kodaira diantaranya yaitu program kehidupan mandiri, konseling sebaya, dan advokasi hak. Kemudian untuk kajian literatur yang kami bawakan sendiri, yang pertama ada pengertian dari sistem sosial. Sistem sosial merupakan interaksi yang berfungsi antara elemen-elemen dalam suatu komunitas atau masyarakat yang saling terhubung untuk menjaga konsistensi dan kesatuan komponen-komponen sistem itu. Kemudian yang kedua adanya pengertian dari masalah sosial. Masalah sosial merupakan kondisi sosial yang menurut sebagian pandangan masyarakat membahayakan bagi anggota masyarakat dan karena itu perlu untuk diperbaiki. Kemudian yang ketiga ada pengertian dari masalah perencanaan yang merupakan kondisi ketika proses merancang perubahan sosial menghadapi hambatan karena kompleksitas struktur sosial, konflik nilai, ketidakpastian, dan sifat masalah yang tidak terstruktur. Kemudian yang keempat ada pengertian sosiospasial proses yang merujuk pada dinamika di mana kebijakan, ekonomi, dan relasi sosial membentuk ruang serta menciptakan ketimpangan spasial. Kemudian kita juga membawakan beberapa penelitian mengenai CIL Kodaira sendiri ini. CIL Kodaira berperan besar dalam meningkatkan kemandirian penyandang disabilitas melalui dukungan sebaya, pelatihan hidup mandiri, dan layanan pendampingan personal. Kemudian menurut laporan GIL mengidentifikasi beberapa tantangan yang masih dihadapi CIL di Jepang, termasuk CIL Kodaira seperti keterbatasan pendanaan, kurangnya tenaga pendamping, serta aksesibilitas lingkungan yang belum optimal. Terdapat 4 identifikasi masalah sosial, yaitu yang pertama, keterbatasan tenaga pendamping atau personal asisten, di mana jumlah tenaga pendamping yang tersedia masih jauh dari kebutuhan anggota difabel. Yang kedua, yaitu dukungan dana yang belum stabil, di mana program dan aktivitas komunitas sangat bergantung pada bantuan pemerintah dan juga donasi sukarelawan. Yang ketiga, yaitu kesempatan kerja inklusif yang masih terbatas. Yang keempat, yaitu stigma dan stereotip masyarakat, di mana terdapat pandangan negatif atau sikap meremehkan terhadap penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga terdapat 2 masalah spasial, yaitu yang pertama aksesibilitas fasilitas publik yang masih belum merata, di mana tidak semua fasilitas publik memenuhi standar aksesibilitas. Yang kedua yaitu transportasi umum yang belum aksesibel bagi difabel karena akses naik turun, jalur kursi roda, dan fasilitas pendukung masih sangat terbatas. Stakeholder mapping dibagi menjadi 4 kategori yang berdasarkan dengan interest dan influence-nya. Yang pertama ada low influence, low interest yang terdiri dari universitas dan DPI Japan. Selanjutnya ada low influence, high interest yang terdiri dari media promosi seperti koran, majalah, stasiun TV, dan billboard. Kemudian ada influencer, keluarga anggota komunitas CIL, relawan tidak tetap atau volunteer sosial, dan pemerintah seperti Dinas Sosial, Kemenkes, dan Kemenaker. Selanjutnya ada high influence, low interest yang terdiri dari rumah sakit, donatur atau investor seperti Panasonic, Toshiba, Fujitsu, dan perusahaan seperti Omron Corporation. Selanjutnya ada high influence, high interest yang terdiri dari difabel, personal assistant, lembaga seperti LSM Yayasan. Kemudian ada sekolah Tokyo Prefectural Kodaira Special Support School. Permasalahan utama yang diangkat dalam kajian ini adalah belum inklusifnya lingkungan perkotaan bagi penyandang disabilitas. Masalah ini dipicu oleh perencanaan kota yang belum sepenuhnya menerapkan universal design, keterbatasan anggaran, minimnya edukasi publik, serta stigma sosial yang masih kuat. Akibatnya, infrastruktur kota, fasilitas publik, dan kesempatan kerja belum memberikan akses yang setara. Dampak langsung dari kondisi tersebut adalah lambatnya mobilitas, menurunnya akses terhadap layanan publik, rendahnya partisipasi sosial, serta keterbatasan kesempatan kerja dan kemandirian penyandang disabilitas. Dalam jangka panjang,
Hal ini berpotensi menurunkan kualitas hidup dan memperkuat eksklusi sosial. Sebagai respon, tujuan utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya lingkungan perkotaan yang inklusif, ramah difabel, dan mendukung kemandirian. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan fasilitas yang publik, penyediaan tenaga pendamping yang kompeten, edukasi masyarakat, serta kebijakan ketenagakerjaan yang lebih setara. Kemudian ada analisis sosiospasialnya, terdapat dua segi, ada segi positif dan segi negatifnya. Dari aspek sosial positifnya ada komunitas pengguna yang aktif dan termotivasi untuk advokasi, potensi kerjasama dengan universitas atau relawan yang lokal. Kemudian dari aspek spasialnya, skema hibah dan program bantuan kota atau nasional untuk aksesibilitas dan NPO, jaringan kota-kota tetangga dan CIL lain untuk share service. Dari segi negatifnya, aspek sosialnya ada aktivitas sosial terbatas pada keluarga, penyandang disabilitas jarang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dari aspek spasialnya sendiri, adanya ruang komunitas dan publik tidak dimanfaatkan dengan baik, transportasi tidak mendukung mobilitas ke tempat kerja. Berikut adalah terkait analisis kronologis untuk CIL Kodaira. Sebelum tahun 1986, penyandang disabilitas di kota Kodaira umumnya hidup terbatas di rumah karena minimnya akses dan dukungan untuk hidup mandiri. Pada tahun 1986, CIL hadir sebagai wadah pemberdayaan melalui program self-help, konseling sebaya, dan advokasi HAM. Namun, pada periode 2000 sampai 2010, masih terdapat hambatan struktural dan akses kerja dan fasilitas publik. Sementara kapasitas CIL belum menjangkau seluruh difabel di kota Kodaira. Krisis pada tahun 2020 sampai 2021 juga menjadi tantangan bagi CIL Kodaira. Akibat pensiunnya helper, pandemi COVID-19 dan perubahan anggaran menyebabkan penyusutan layanan dan risiko isolasi. Sejak tahun 2021, CIL Kodaira bersama pemerintah kota memperkuat koordinasi untuk solusi jangka panjang dengan tujuan mewujudkan kota yang inklusif secara sosial dan spasial, mendukung mobilitas, kemandirian, dan partisipasi sosial untuk penyandang disabilitas. Best Practices Chill Hand Setagaya merupakan salah satu center for independent living paling sukses di Jepang. Model layanannya mampu menjawab berbagai persoalan yang juga dialami Chill Kodaira seperti keterbatasan tenaga helper, pendanaan yang tidak stabil, serta tantangan aksesibilitas perkotaan. Chill Hand Setagaya relevan karena berada dalam konteks suburban Tokyo, memiliki filosofi independent living yang sama, melayani berbagai jenis disabilitas, serta menghadapi masalah yang sangat mirip dengan Chill Kodaira. Salah satu praktik terbaik adalah keterlibatan formal Chill dalam tim evaluasi universal design. Chill dilibatkan dalam penilaian stasiun, jalur pedestrian, transportasi hingga perumahan publik, serta sehingga Setagaya menjadi salah satu distrik dengan aksesibilitas terbaik di Tokyo. Chill Setagaya juga menerapkan diversifikasi pendanaan melalui Kementerian CSR dengan usaha lokal. Skema ini terbukti meningkatkan pendapatan hingga 15-25% per tahun dan mengurangi ketergantungan pada subsidi pemerintah. Melalui peer leadership program, penyandang disabilitas senior dilatih menjadi instruktur dan peer supporter. Program ini meningkatkan kapasitas internal organisasi tanpa biaya besar dan mendorong kemandirian komunitas difabel itu sendiri. Chill Setagaya mengatasi kekurangan helper melalui kemitraan resmi dengan universitas di sekitarnya. Mahasiswa direkrut sebagai helper paruh waktu, relawan transportasi, hingga pendamping kegiatan sosial, sehingga kapasitas layanan meningkat tanpa biaya besar. CIL Kodaira berperan penting dalam pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program independent living, peer counseling, dan advokasi hibah. Program tersebut mendorong kemandirian, partisipasi sosial, dan dukungan psikologis bagi difabel. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan pendamping profesional, pendanaan yang belum stabil, dan juga aksesibilitas ruang publik dan transportasi yang belum optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas ruang fisik sangat mempengaruhi kualitas hidup dan kemandirian penyandang disabilitas. Oleh karena itu, sinergi antara aspek sosial dan spasial menjadi kunci terciptanya lingkungan yang inklusif. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan kolaborasi dengan pemerintah, UMKM, universitas, dan komunitas melalui komunitas disabilitas, program peer leadership, dan juga dukungan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, CIL Kodaira diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas secara menyeluruh. Demikian presentasi yang dapat disampaikan oleh kelompok 4C. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.